Ada songgok perempuan yang bernama Tiara. Ia mengalami trauma berat akibat kecelakaan yang parah beberapa bulan yang lalu. Tiara pun kemudian memiliki rencana untuk pergi liburan agar dapat menghilangkan traumanya. Kamu nggak apa-apa kan? Aku masih takut gelap. Badanku tuh udah sehat tau. Aku takkan rela. Woi, kalau begitu aja depan gue kek. Ia mendengarkan cerita dari beberapa orang bahwa air terjun Pengantin menjadi tempat yang asik untuk dikunjungi. Di sini Tiara pun mengajak Lilo, yaitu kekasihnya, untuk berlibur ke sana. Agar semakin ramai, Tiara mengajak sepupunya, yaitu Mandi, beserta kelima teman-temannya, yaitu untuk ikut juga berlibur ke air terjun Pengantin. Mandi beserta teman-temannya pun setuju dengan ajakan Tiara, dan tanpa pikir panjang, mereka berdelapan pun kemudian berangkat menuju air terjun Pengantin. Namun, untuk sampai ke tujuan, mereka akan menaiki sebuah kapal pribadi yang dimana Tiara sudah menyewa 2 kapal untuk mereka semua. Tiara, Lilo, dan Mandi akan menaiki kapal 1, sementara kapal 2 untuk para temannya Mandi. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Jadi hidup telah memilih menurunkan aku ke bumi. Hari berganti dan berganti, aku diam tak memahami. Selama di perjalanan, mereka semua menikmati keseruan dan bersenang-senang bersama. Ada yang mengambil foto, bercanda gurau, bahkan ada pasangan yang lagi kasmaran dan gak tahu tempat tentunya. Singkatnya, mereka sampai di Pulau Pengantin, dan di pulau inilah letak air terjun itu berada. Kalila, itu pulaunya ya? Yap. Setibanya di pinggir pantai, Tiara dan teman-temannya pun langsung bermain dan bersenang-senang meluapkan kegembiraan mereka. Namun, kesenangan mereka hanya sebentar saja, karena tak lama dari itu banyak kejadian yang aneh di sana, yang ternyata ada sosok misterius di pulau tersebut yang dari tadi sedang mengintai mereka semua. Setelah mereka puas bermain di pantai, Tiara dan yang lainnya langsung menuju ke air terjun Pengantin. Namun saat dalam perjalanan, Dinar, yaitu salah satu temannya Mandi, dia ingin kembali ke kapal duluan dan tidak akan ikut ke air terjun Pengantin. Dia mengaku terkena mabuk pantai sehingga memilih istirahat saja di kapal. Di sisi lain, ketika menjelajahi jalan, Ami bertanya, Kenapa namanya Pulau Pengantin ya? sedangkan Lilo, dia sempat mendengar asal-usulnya Jadi gini ceritanya. bahwa pada zaman dahulu kala di pulau ini ada seorang dukun ilmu hitam bertopeng yang dimana Kayaknya si dukun itu milik itu gadis. namun sang dukun dikejar warga setempat hingga ia terpojok ke sebuah air terjun. Karena wanita di sebelahnya terus memberontak, sang dukun pun melempar wanita itu ke air terjun tersebut. Lalu sang dukun menyusulnya jatuh ke bawah, dan dukun yang masih hidup itu melihat wanitanya sudah meninggoy. Hal tersebut membuatnya frustasi, yang kemudian dia pun membunuh seluruh warga yang ada di sana. Waktu mendengar cerita itu, sontak bulu kuduk mereka jadi merinding. Akan tetapi Lilo berusaha menenangkan dan berkata bahwa itu mungkin hanya cerita belaka. Di sisi lain, ketika Dinar tiba di kapal, ia pun ganti baju dan langsung ambil posisi rebahan.
Namun tak lama kemudian, Dinar mendengar suara bising yang bersumber dari ruangan nahkoda. Dan betapa terkejutnya Dinar ketika melihat sopir kapal telah dibinasakan secara mengenaskan. Dan ternyata sopir kapal itu dibinasakan oleh sosok pria bertopeng misterius. Dan pria itu langsung mengejar Dinar dan berusaha membinasakan Dinar. Akan tetapi di sini Dinar sempat melawan, namun hal itu sia-sia karena sosok misterius itu langsung menikam dadanya Dinar dengan kapa. Setelah itu Dinar dibawa ke gubuk tempat sosok misterius itu tinggal. Dengar nggak lo? Air terjun. Sedangkan Tiara dan teman-temannya, mereka sampai di air terjun pengantin. Di sini mereka merasa senang dan tersepona dengan keindahan alamnya. Mereka pun memanjatkan doa di sana. Jadi kalau lu mau pada main ke sekarang tadi. Dewa Dewi Cinta. Karena konon katanya semua harapan bisa terkabul jika memanjatkan doa di air terjun pengantin. Itu ada orang. Itu ada orang pakai topeng. Setelah itu mereka melihat ada sebuah rumah tua yang kosong. Lalu mereka mencoba menghampiri rumah tersebut. Namun nyatanya rumah tersebut adalah jebakan dari sosok topeng misterius itu. Akan tetapi mereka semua tidak curiga sama sekali. Mereka mengira bahwa rumah itu adalah pabrik ikan. Itu kayaknya tempat pabrik pengalengan ikan deh. Sedangkan Tiara dan Lilo, mereka tidak mau berlama-lama di tempat itu. Jangan lama-lama ya. Gue mau balik. Mereka berdua pun izin duluan pergi ke kapal. Di rumah itu ternyata ada tempat pembersihan ikan yang dimana air di sana jernih, bahkan bisa dipakai untuk mandi. Para wanita pun mereka bergegas melepas bajunya karena mereka tidak kuat ingin mandi, soalnya merasa gatal-gatal gara-gara tadi terkena air pantai. Sementara Icang, dia malah merekam para wanita yang sedang mandi secara diam-diam. Ku berlari dan terjatuh. Ku mencari dan tak ada. Aku sendiri dan aku. Dan air dingin banget ya. Ih, Icang rasa Icang kegiatan banget sih. Gampang loh. Kemudian setelah mandi, mereka semua segera menuju kapal kembali. Namun pasangan bucin ini masih ingin berada di sana untuk berduaan. Dan tak lama kemudian sosok misterius bertopeng itu muncul menghampiri mereka. Dia pun beraksi dan membinasakan mereka berdua. Cang, lo tunggu tuh pengantin baru. Kita duluan. Namun beruntungnya Icang belum pergi ke kapal. Dia menyusuri kedua temannya yang bucin itu. Namun Icang melihat mereka sudah tidak ada dan terlihat banyak bercak darah. Icang pun mengikuti jejak darah tersebut hingga ia sampai di sebuah gubuk. Betapa terkejutnya ketika Icang melihat ketiga temannya sudah binasa secara mengerikan. Icang pun berlari ke kapal untuk memberitahu semuanya bahwa ia melihat ketiga teman mereka sudah meninggoy dibunuh di sebuah gubuk, yaitu tempat sosok misterius itu tinggal. Waktu mendengar kabar tersebut, mereka semua menjadi panik. Lu tau tempatnya di mana? Lilo segera mengambil senjata lalu mengajak Icang untuk pergi ke gubuk itu lagi. Sedangkan Mandi dan Ami ingin ikut ke gubuk tersebut karena mereka khawatir dengan keadaan teman-temannya. Sementara itu, Tiara sendirian di kapal. Dia diminta oleh Lilo untuk tetap berada di sana lalu berusaha memanggil penjaga pantai untuk meminta bantuan. Tiara yang panik hanya bisa menunggu di kapal. Di saat teman dan pacarnya sudah pergi ke gubuk tersebut, sosok misterius itu datang menghampiri Tiara. Namun beruntungnya, walaupun dengan skill seadanya, Tiara berhasil melawan. Lalu dia pun kabur dan bersembunyi. Di sisi lain, saat mereka melihat bahwa ketiga temannya sudah tewas terbunuh, mereka seketika menangis histeris dan mereka pun berambisi untuk membinasakan sosok misterius itu. Siapa yang bikin semuanya? Gue cuma bilang tadi ada pria bertopeng. Akan tetapi hal itu tidaklah semudah yang mereka kira. Sosok misterius bertopeng itu lebih kuat dari yang mereka duga. Dan sayangnya, mereka semua kalah dan tewas satu persatu di tangan makhluk tersebut.
Di sini Tiara berusaha menyusuli teman-temannya ke gubuk. Namun di pertengahan jalan, ia melihat pacarnya sudah tewas terbunuh. Tiara sangat tidak menyangka, ia pun sedih. Ditambah Tiara menemukan sebuah cincin di genggaman Lilo yang ternyata Lilo berniat akan melamarnya di pulau ini. Mendapati hal tersebut, amarah Tiara pun semakin menjadi-jadi. Kemudian ia pun mencari sosok misterius itu untuk membinasakannya. Wanita seksi itu kini telah berubah menjadi wanita barbar. Dan singkatnya, Tiara bertemu dengan makhluk tersebut. Tiara sudah mencoba menyerang semaksimal mungkin, namun hal itu sia-sia. Ujungnya Tiara pingsan dan tak berdaya. Kemudian dia digotong oleh si pria bertopeng yang kemudian diikat di tengah air terjun pengantin. Sosok makhluk itu mendapatkan bisikan goib jika Tiara adalah wanita yang sempurna untuk dijadikan tumbal pengantin selanjutnya. Maka dari itulah pria bertopeng ini tidak membunuhnya. Akan tetapi, di sini Tiara bertanya, Apa salah kita? Ayo ngomong kamu! pria misterius itu akhirnya berbicara, lalu makhluk itu mengatakan mereka semua tidak ada yang salah. Salahnya mereka semua hanya ada satu, yaitu Kalian datangi aku. Tiara pun sudah tahu niat jahat sosok bertopeng itu. Lalu dia pun berpura-pura mengaku bahwa ia mau dijadikan tumbal di air terjun pengantin tersebut. Saat sosok misterius itu lengah, Tiara pun langsung menusuk mata makhluk itu. Bahkan membinasakannya saat itu juga, yang pada akhirnya hanya Tiara dan sepupunya yang tersisa. Mereka pun berhasil selamat lalu tamat. Coba bertanya para manusia, tak ada jawabnya. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.